Momen pergantian tahun di setiap penghujung bulan Desember yang sering dirayakan sebagai pesta tahun baru sesungguhnya adalah sebuah peristiwa biasa dari bergulirnya waktu yang selalu hadir di keseharian manusia, bahkan semua makhluk hidup di muka bumi ini. Karena sejatinya, waktu adalah sesuatu yang tak pernah bisa kita hentikan pergerakannya. Ia selalu bergerak maju dan tak pernah mau menunggu siapa saja yang masih ragu. Sebagaimana matahari yang tak pernah ragu untuk selalu terbit dari arah timur penjuru. Manusia hanya bisa hidup di dalam waktu, namun tak pernah bisa untuk memiliki waktu. Waktu hanya bisa dikendalikan, dikendalikan oleh rekayasa gagasan dalam sebuah perencanaan manusia. Orang bijak mengatakan, kemarin adalah kenangan, esok adalah misteri, dan hari ini adalah hadiah dari Tuhan yang harus disyukuri. Sebelum terlambat, tak ada salahnya kita belajar membuat resolusi untuk memasuki tahun baru 2023. Halo sahabat hukum, kembali lagi dengan Sophie Mandagi. You can call me Opi dalam Opini Opi. Di tahun baru ini, tentunya setiap tahun kita akan selalu mendengar kata-kata resolusi. Tahu artinya resolusi? Resolusi merupakan suatu strategi di mana kita bisa melakukan hal-hal yang lebih baik lagi di tahun yang akan datang. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sudah memiliki resolusi untuk tahun yang akan datang? Saya sempat membaca beberapa tips menarik dari para motivator yang saya ingin sekali membagikan kepada sahabat hukum. Tips-tips tersebut antara lain adalah, langkah pertama, kita menggunakan metode SMART. Apa itu SMART? SMART merupakan singkatan dari S adalah specific, M adalah measurable, kemudian A adalah achievable, R adalah relevant, dan T adalah time bound. Yang dimaksud dengan spesifik, jadi kita harus bisa mengetahui secara jelas apa tujuan kita, apa tujuan yang akan kita capai. Kemudian untuk measurable atau terukur, jadi kita gapai sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian achievable, apakah kita bisa menggapai apa yang sudah kita rencanakan di tahun yang akan datang. Ada lagi yang disebut dengan relevan atau berkaitan. Resolusi yang kita ambil sesuai dengan diri kita sendiri, bukan karena ikut-ikutan. Contohnya misalnya kita mau lari pagi, yang kita beli adalah sepatu olahraga, bukan sepeda. Kemudian yang terakhir adalah time bound atau batas waktu. Jadi yang dimaksud dengan time bound resolusi ini adalah kita harus tetap realistis terhadap jangka waktu yang kita targetkan. Jangan kita ingin menurunkan berat badan 10 kilo, tapi kita hanya memberikan batas waktu 1 minggu saja, tentu tidak bisa. Langkah kedua adalah belajar dari masa lalu. Setiap manusia tidak akan terlepas dengan yang namanya masa lalu. Makanya ada pepatah yang mengatakan masa lalu merupakan guru yang terbaik. Dalam kegagalan-kegagalan yang kita hadapi di masa lalu, tentunya dari situlah kita bisa belajar bagaimana kita bisa memperbaiki apa yang kita dapat dari masa lalu. Langkah ketiga adalah mengantisipasi halangan yang mungkin saja terjadi. Langkah keempat adalah merencanakan reward untuk diri sendiri. Jangan lupa, ketika kita sudah mencapai resolusi yang kita maksud di tahun yang akan datang, tentunya kita harus memberikan reward terhadap diri sendiri. Misalnya, kita bisa pergi ke Bali, kita bisa holiday, kemanapun yang kita mau. Langkah yang kelima adalah memberitahu resolusimu kepada orang lain. Dengan memberitahukan resolusi kita kepada orang lain, maka sahabat hukum secara tidak langsung akan terpacu untuk mewujudkan resolusi yang sudah direncanakan. Sahabat hukum, dalam membuat resolusi di tahun yang akan datang, jangan lupa sahabat hukum akan memasuki tahun politik. Untuk itu, sebagai warga negara, sudah seharusnya sahabat hukum menggunakan hak politik kita. Karena hak politik sahabat hukum telah dilindungi oleh undang-undang. Untuk pemerhati hukum, ada kewajiban moral yang harus dilaksanakan, yaitu dengan mengedukasi masyarakat agar di tahun politik, masyarakat
mampu dan bisa melaksanakan hak politiknya secara benar dan taat hukum. Sahabat hukum, saya Sofi Mandagi mengucapkan selamat tahun baru 2023. Tetap kritis dan semangat bersama Opini Opi.